Sentian 4496-4498. Markas Besar Aliansi Penyegel Iblis. Zhuo Tianzeng benar-benar tercengang saat melihat pemandangan di depannya, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Zhuo Tianzeng tidak pernah berpikir bahwa senior Chu, yang selalu dikenal sebagai ahli licik Zuge, akan dilawan oleh pangeran kedua dinasti Xiao. Tampaknya pangeran kedua sama sekali tidak berniat mengkhianati ayahnya. Dia hanya menipu aliansi penyegel iblis sejak awal. Kutu kupret ini, aku secara pribadi akan memimpin orang untuk menyerang dinasti Xiao. Raung Zhuo Tianzeng. Ke-10 menatap Zhuo Tianzeng dengan pandangan kosong dan berkata, "Geblek." Setelah mengatakan itu, yang ke-10 tiba-tiba menghilang tanpa meninggalkan jejak, seolah-olah itu tidak pernah normal sebelumnya. Yang mulia. Zhuo Tianzeng berteriak lama sekali, tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Pada saat ini, di kota Kekaisaran Dinasti Xiao, banyak biksu dari Demon Ceiling Alliance telah menderita banyak korban, dan mereka berlari dan melarikan diri. Master Klan Zhou berlari ratusan mil dalam satu tarikan napas, dengan Tian Luo dan Tian Sa mengikuti dari belakang. Pada saat ini, mereka tiba-tiba merasa bahwa pemimpin klan mereka cukup baik. Setidaknya saat ada bahaya, kamu bisa langsung bereaksi dan kabur. Jika Anda mengikutinya, setidaknya Anda bisa menyelamatkan hidup Anda. Xiao Jian memimpin biksu tua itu menuju Xiao Feng dan Yu Wenqiang. Perdana Menteri Yu, saya telah banyak menyinggung perasaan Anda sekarang, mohon maafkan saya. Tuan, ini serius. Yu Wenqiang melambaikan tangannya dengan cepat. Saudaraku, Perdana Menteri Yu, aliansi penyegel iblis telah datang menemui saya sebelumnya. Saya tidak mengikuti ayah saya untuk melaporkannya, hanya untuk membuat aliansi penyegel setan lengah. Aliansi menderita kerugian. Kerusakannya sangat tragis. Diperkirakan tidak akan bertahan lama. Waktu tidak lagi menjadi ancaman bagi dinasti Xiao kita. Pangeran kedua, saya baru saja salah paham terhadap Anda, dan Anda benar-benar pantas mati. Yu Wenqiang berkata bahwa dia akan berlutut. Melihat ini, Xiao Jian buru-buru mendukung Yu Wen dan berkata, "Perdana Menteri Yu, Anda melakukannya untuk dinasti Xiao dan rakyat dinasti tersebut, jadi mengapa Anda begitu bersalah? Tolong Perdana Menteri Yu bawa saya menemui saya ayah dan ceritakan masalahnya. Setelah menjelaskannya, aku akan kembali ke kota Changlang." Xiao Jian tahu bahwa meskipun dia membantu mengalahkan aliansi penyegel iblis, untuk menghindari kesalahpahaman, dia harus membawa orang-orangnya kembali ke kota Changlang sebagai sesegera mungkin. Saudaraku, karena kamu sudah kembali, kamu harus tinggal di kota Kekaisaran. Di sini jauh lebih nyaman daripada kota perbatasan kecil kota Changlang, dan ada lebih banyak sumber daya. Kami berdua adalah pangeran, dan ayahku kaisar tidak boleh memperlakukan mereka secara berbeda. Setelah mengetahui apa yang terjadi pada Xiao Jian, Xiao Feng merasa sangat bersalah dan tidak adil. Dia merasa ini tidak adil bagi Xiao Jian. Dia tidak takut Xiao Jian akan merebut tahta darinya. Bahkan jika dia memberikan posisi putra mahkota saat ini kepada Xiao Jian, Xiao Feng tidak akan ragu-ragu. Xiao Feng sama sekali tidak tertarik pada putra mahkota, tapi dia selalu berpikir bahwa dia adalah satu-satunya pangeran di dinasti Xiao, jadi dia hanya bisa memikul tanggung jawab ini. Sekarang setelah ada Xiao Jian, Xiao Feng ingin tinggal dan terbang bersama Zhu Qingyue, menjadi mitra kultivasi ganda, dan berlatih bersama, bukankah luar biasa? Saudaraku, kamu. Sebelum Xiao Jian menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba terdengar suara keras. Gemuruh. Begitu suara itu jatuh, aura menakutkan datang langsung di udara dan menuju ke arah semua orang. Melihat pemandangan ini, semua orang kaget, karena aura ini terlalu menakutkan. Mungkinkah ada master dari Demon Ceiling Alliance? Yu Wenqiang mengerutkan kening dan bertanya. Tuan Wuliang, terserah padamu. Xiao Jian merasakan aura menakutkan dan berkata kepada biksu tua di sampingnya. Amitabha, biksu malang ini sedang memamerkan keburukannya. Guru Wuliang mengangguk. Saya melihatnya mengatupkan kedua tangannya, menghalanginya di depan semua orang, dan kemudian menggumamkan sesuatu. Amitabha, Dewa Surgawi yang tak terukur. Setelah mengatakan itu, saya melihat cahaya keemasan memancar dari guru yang tak terbatas, langsung berubah menjadi penghalang emas, menutupi semua orang. Saat ini, aura menakutkan telah mencapai mata semua orang.
Ledukan. Dengan pemikiran keras, penghalang emas tiba-tiba hancur tanpa efek apapun, dan semua orang terlempar oleh kekuatan yang menakutkan ini. Setelah terbang puluhan mil, dia jatuh dengan keras ke tanah. Dan bangunan sejauh puluhan mil berubah menjadi abu dalam sekejap, dan beberapa orang di kota kekaisaran yang bersembunyi juga berubah menjadi debu di bawah aura menakutkan ini. Semua orang sangat terkejut, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Pada saat ini, bahkan ruangan tempat Ji Yun melindungi Sentian menjadi abu, dan tubuh mereka dibuang jauh-jauh. Sentian juga terbangun dari komanya, tetapi rasa lelahnya masih ada. Tuan Sen. Setelah melihat ini, Xiao Feng bergegas maju untuk melindungi Sentian. Yu Wenqiang juga mengerutkan kening dan berdiri di depan Xiao Feng dan Sentian. Saat kehampaan bergetar, semua orang menyadari bahwa sesosok tubuh tiba-tiba muncul dari kehampaan, dan sosok itu perlahan menjadi jelas. Saya melihat seorang anak remaja, dengan wajah kekanak-kanakan dan permen lollipop di mulutnya, berdiri di depan semua orang. Orang ini adalah Yang Mulia Pangeran ke-10 yang tiba-tiba menghilang dari aliansi penyegel iblis. Mungkinkah aura menakutkan tadi terpancar dari anak ini? Setiap orang penuh keraguan. Dan saat anak itu berjalan perlahan ke arah semua orang, ada rasa penindasan yang luar biasa yang membuat semua orang mulai tercekik. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti bahwa aura menakutkan tadi disebabkan oleh anak di depan mereka. Siapa orang ini? Dia dapat mengobrak-abrik kehampaan dan muncul secara tiba-tiba. Bukankah aliansi penyegel iblis memiliki ahli alam transformasi abadi? Kata Yu Wenqiang ketika dia melihat kemunculan tiba-tiba Yang Mulia Pangeran ke-10. Sentian memandang anak di depannya, dan cahaya merah terpancar dari alisnya. Orang ini bukanlah orang sungguhan, tetapi jiwa yang kental. Sentian melihat orang lain dengan mata Tianmingnya. Jika itu bukan tubuh asli, yang tiba-tiba muncul dari kehampaan, itu bisa dijelaskan. Namun ada hal lain, yaitu jiwa dewa meleduk dengan aura yang begitu kuat sehingga mereka semua tidak bisa menahannya. Bukankah kekuatan lawan yang sebenarnya akan lebih menakutkan? Mata Tianming. Seorang kultivator kecil di alam kesengsaraan sebenarnya memiliki kekuatan magis semacam ini. Yang Mulia Pangeran ke-10 mengalihkan perhatiannya ke Sentian. Sentian mengamatinya dengan mata Tianming, dan Yang Mulia segera menyadarinya. Dan dia juga menyadari bahwa itu adalah Tianming Ai. Siapa kamu? Apakah kamu dari aliansi penyegel iblis? Tuan Wuliang bertanya pada Yang Mulia Pangeran ke-10. Yang Mulia ke-10 mengambil permen lollipop dan menjilatnya, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya bukan dari Demon Ceiling Alliance. Semua orang diam-diam menghela nafas lega ketika mereka mendengar bahwa mereka bukan dari Demon Ceiling Alliance. Selama pihak lain bukan dari Demon Ceiling Alliance, itu akan mudah ditangani. Tapi kemudian, Yang Mulia ke-10 melanjutkan, meskipun saya bukan dari aliansi penyegel setan, aliansi penyegel setan adalah milik saya. Kalimat ini langsung membuat semua orang menghela nafas lega dan mengangkat hati mereka lagi. Mereka hanya tahu bahwa pemimpin aliansi penyegel iblis adalah Zhuo Tianzeng. Anak yang tiba-tiba muncul ini bukanlah Zhuo Tianzeng, bukan. Saat Yang Mulia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan melepaskan aura yang menakutkan. Nafas ini seperti kilat, melintas dan langsung menuju Sentian. Tujuannya sangat jelas. Melihat pemandangan ini, Xiao Feng tampak ngeri dan buru-buru berteriak, Perdana Menteri Yu, lindungi Tuan Sen. Xiao Feng mengetahui kekuatannya sendiri dan tidak mungkin menahan aura ini. Dan Xiao Jian berkata, Tuan Wuliang, terserah Anda. Tuan Wuliang tidak bisa berkata-kata. Dia baru saja memblokirnya, tetapi itu hancur dan tersingkir. Suara serak 4498. Apakah Anda hanya buta dan tidak dapat melihatnya? Apalagi yang kamu ingin aku lakukan? Namun setelah mengatakan itu, Tuan Wuliang tetap mengambil tindakan. Dia mengeluarkan seekor ikan kayu dari tangannya dan mulai memukulnya dengan cepat. Suara ikan kayu itu membentuk gelombang suara di sekelilingnya, dan kemudian membungkus semua orang dalam gelombang suara ini. Kemudian, saat aura mengerikan itu melanda, gelombang suara di sekitarnya langsung runtuh, dan bahkan ikan kayu di tangan Master Wuliang pun meleduk. Darah Tuan Wuliang terus ngucur, seperti air mancur. Lari. Setelah melihat ini, Xiao Feng meraih Sentian dan lari. Yang lain juga melarikan diri satu demi satu,
bahkan guru yang tak terbatas menyeret tubuhnya yang terluka, tidak berani berhenti sama sekali. Tetapi ketika Pangeran ke-10 melihat orang-orang yang melarikan diri dengan panik, dia tertawa dan mengunyah permen lollipop di mulutnya. Setelah menghabiskan lollipop, Yang Mulia ke-10 mengambil langkah untuk mengejar semua orang. Setiap langkah yang diambil oleh 10 Yang Mulia ini akan mengubah bangunan di sekitarnya menjadi abu, dan seluruh kehampaan akan bergetar. Senior, siapa bocah cilik ini? Kenapa dia begitu kuat, dan kenapa dia tahu mata Tian Mingmu? Sentian bertanya pada Raja Iblis Ciyun sambil dibantu melarikan diri. Wajah Raja Iblis Ciyun sangat serius saat ini. Setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, aku tidak menyangka orang-orang ini masih ada. Siapa itu? Siapa bocah kecil ini? Dengan ekspresi itu, Sentian tahu bahwa segala sesuatunya tidak sederhana. Izinkan saya bertanya, tahukah Anda berapa banyak kelompok etnis yang ada di alam semesta yang luas ini? Raja Iblis Ciyun tidak menjawab Sentian, tetapi bertanya kepada Sentian. Tahukah kamu, bukankah mereka ras manusia, ras iblis, dan ras orc? Kata Sentian dengan bingung. Namun siapa sangka Raja Iblis Ciyun menggelengkan kepalanya dan berkata, di alam semesta yang luas ini, masih ada ras dewa. Ras dewa ini sebenarnya adalah sejenis ras manusia, tetapi karena mereka sombong dan sombong, mereka selalu merasa dia di atas kelompok etnis lainnya, jadi dia menyebut dirinya dewa. Apakah Anda hanya buta dan tidak dapat melihatnya? Justru karena kesombongan para dewa itulah banyak suku bangsa yang tidak menyukai mereka, sehingga perlahan-lahan mereka menghilang. Tak disangka, di zaman sekarang ini, masyarakat dunia masih bisa melihat keberadaan para dewa. Dewa. Sentian tertegun dan bertanya dengan tidak percaya, Senior, apakah para dewa inilah yang memulai perang antara para dewa dan setan? Entah siapa yang memulai perang antara dewa dan iblis. Tapi ciri-ciri para dewa adalah mereka sombong, suka menyombongkan diri, dan selalu menganggap darah mereka mulia. Atau naga emas di antara naga mereka memiliki garis keturunan yang sama dan berpikir bahwa garis keturunan mereka mulia dan berbeda dari ras lain. Raja Iblis Ciyun menjelaskan setelah Sentian. Kutu kupret. Sentian mengutuk dalam hati. Dia berasal dari silsilah naga emas. Saat Raja Iblis Ciyun menggunakan metafora ini, bukankah dia sedang membicarakan dirinya sendiri? Sentian tidak merasa dirinya sombong, apakah dia suka menyombongkan diri? Sudah menjadi sifat manusia untuk sesekali menyombongkan diri. Nak, dengan baik hati aku memberitahumu, mengapa kamu mengumpat di jalan? Raja Iblis Ciyun memelototi Sentian. Sentian tiba-tiba merasa malu dan dikutuk di dalam hatinya. Tanpa diduga, dia juga ditemukan oleh Raja Iblis Ciyun. Senior, aku hanya sedikit terkejut sesaat, aku tidak bermaksud memarahimu. Sentian hanya bisa menjelaskan dengan canggung. Pada saat ini, Yang ke-10 sudah mengejar mereka perlahan. Rasakan aura menakutkan di belakang Anda semakin dekat. Semua orang menjadi cemas, dan Xiao Jian memandang Guru Wuliang dan berkata, Tuan Wuliang, terserah Anda. Kutu kupret. Tuan Wuliang benar-benar tidak bisa berkata-kata. Jika kamu tidak menindas orang lain seperti ini, mengapa kamu menatapku meskipun kamu muntah darah dan sekarat? Apakah Anda ingin melihat saya dipukuli sampai mati? Tuan Wuliang ingin menolak, tetapi aura menakutkan di belakangnya sudah menuju ke arah mereka. Yang Mulia memiliki senyum polos di wajahnya, dan dia tidak terlihat seperti iblis pembunuh. Bersambung.